Nah, ini bagian terakhir sebagaimana judulnya, rahasia doa malam Lailatul Qadar. Di antara amalan yang disunahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menemui malam Lailatul Qadar. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau suatu ketika bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya aku merasakan bahwasanya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, atau aku merasa bahwasanya aku mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kurang lebih seperti itu artinya, minta petunjuk. Maka kata Rasulullah SAW, qala quli, doalah dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, boleh kita baca bersama-sama ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini lafaz langsung dari Rasulullah SAW. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Engkau mencintai al-afwa, maka berikanlah hambamu ini afun tersebut. Nah, yang saya ingin bahas tentang rahasia daripada doa yang sungguh luar biasa ini, sebab Rasulullah SAW itu diantara keutamaan dan karakteristiknya adalah beliau memiliki yang namanya jawami'ul kalim. Jadi ketika beliau berbicara itu ringkas, tetapi maknanya padat, berisi, ya, singkat, padat, jelas. Kurang lebih begitulah. Maknanya bisa luas sekali. Ini kan teksnya pendek sekali ya, kita bisa langsung hafal. Tetapi maknanya begitu dalam. Kita coba gali satu persatu maknanya. Di situ ada kata al-afwu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita meminta al-afwu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa sih kata afu ini? Yang pertama, arti daripada afu itu adalah afun fil abdan. Ya, jadi secara sederhana afun itu adalah permohonan maaf, ya. Permohonan maaf secara sederhana. Tetapi jauh lebih dalam kalau kita kupas maknanya. Makna yang pertama adalah afun fil abdan. Jadi afun fil abdan itu adalah kesehatan terhadap raga kita, ya, jasmani kita. Makanya dalam bahasa Indonesia kita acap kali mendengar, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat. Nah, itu akar katanya sama, Pak. Sehat walafiat. Maksudnya badannya sehat secara jasmani. Jadi makna yang pertama ketika kita memohon dengan doa ini adalah kita memohon agar Allah memberikan kesehatan terhadap badan kita. Sebab Bapak Ibu sekalian, ya, kita sudah melihat pandemi, virus yang tidak kelihatan, bermutasi, macam-macam, ya, kita tidak berdaya. Tetapi atas afun dari Allah Subhanahu wa taala kita masih sehat. Ya. Kalau kita sedikit dalami ilmu kedokteran itu macam-macam tuh penyakit. Ada bakteri yang kecil sekali, di sekeliling kita ini berterbangan virus dan bakteri. Kalau kita tidak mendapatkan afun daripada Allah Subhanahu wa taala, mungkin badan kita sudah sakit-sakitan. Tetapi karena kita memohon al-afu dan Allah memberikan al-afu kepada badan kita, maka kita diberikan kesehatan. Kemudian makna yang kedua adalah afun fil adyan. Afun fil adyan. Artinya adalah kita mendapatkan afun terhadap agama kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini kalau tadi tentang jasmani, ini tentang rohani kita. Ya. Jadi komplit. Kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kita minta dengan satu doa tapi sekaligus. Gitu. Makanya ketika kita membaca doa ini, bayangkan arti-arti ini. Sehingga tadi Allah juga memberikan makna daripada doa ini. Dan yang ketiga adalah afun minad dayyan. Dayyan itu salah satu asma min asma'illah. Ya. Ad-dayyan itu yang maha menghakimi. Ya. Nah, salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Afun minad dayyan artinya kita meminta afun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna afun di sini adalah permohonan maaf. Ya. Meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sudah 3 tuh ya, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, serta minta dihapuskan dosa-dosa kita. Dan yang keempat adalah az-ziyadah wal fadl. Bertambah dan keutamaan. Artinya apa? Ketika kita meminta al-afwu, maka kita tidak sekedar meminta sesuatu hal yang biasa, tetapi sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih, dan kita meminta berbagai jenis keutamaan. Di sini keutamanya secara general. Jadi apapun keutamaan dan kelebihan yang positif itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah dikasih rezeki, maka otomatis kita minta keutamaan dan rezeki yang lebih. Kalau kita dikasih sama Allah keistimewaan, maka kita dengan doa ini meminta keistimewaan yang lebih. Dan ketika kita meminta kepada Allah, Zat yang maha bisa dan maha kaya, maka jangan pernah ragu untuk meminta sesuatu yang lebih. Sebab Allah senang, ya, karena apa? Hambanya ini menduduki derajat Allah dengan derajat yang semestinya, gitu. Kita kalau minta sama Allah yang bahasanya itu yang ecek-ecek ya, itu kita sama saja dengan menganggap bahwa Allah itu hanya bisa memberikan kita hal-hal yang kecil-kecil. Sementara Allah itu maha kaya. Maka ketika kita meminta yang besar, ini berkesesuaian dengan sifat-sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, makna kata afun adalah khiyarus syai'i wa ajwaduhu. Segala sesuatu yang terbaik dari sesuatu dan yang pilihan. Ya, jadi kalau kita meminta rezeki, maka dengan afun ini rezeki yang dikasih adalah rezeki yang terbaik. Kalau kita meminta kesehatan, maka kesehatannya adalah kesehatan yang terbaik. Kalau kita meminta ampunan, ampunannya ampunan yang terbaik. Bukan hal yang biasa-biasa. Nah, inilah keajaiban daripada doa daripada Rasulullah SAW saat malam Lailatul Qadar. Kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang sekaligus meringkas 5 makna tadi. Yang pertama sehat jasmani, yang kedua sehat rohani, yang ketiga ampunan dari Allah, yang keempat keistimewaan dan tambahan, dan yang kelima yang terbaik dari apa yang kita minta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu kita serta menambah kemudian makna daripada doa yang sudah rasanya sering kita ulang-ulang, tapi mungkin belum melekat makna-makna ini. Maka ketika kita melafadzkan, kita memanjatkan doa ini, sudah terbayang bahwasanya afun di sini bukan sekedar kata biasa, tetapi kata yang mengandung berbagai macam makna yang luar biasa yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan iktikaf kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh satu dua pertanyaan? Oh, boleh, silakan. Ya, Ustaz, apa nih Ustaz? Terkait niat itikaf tadi, apabila kita udah keluar otomatis gugurlah itikaf kita. Pada saat kita masuk lagi, apakah tetap harus ada niat itikaf lagi atau seperti apa Ustaz? Ya, betul. Jadi setiap kita memulai ibadah lagi, ya, ketika ibadah itu batal, kemudian kita ingin memulai lagi, maka kita harus kembali meniatkan lagi. Ya, kembali meniatkan lagi. Gitu.
Jadi itu ya, insya Allah. Silakan Pak. Terkait doa itu malam Lailatul Qadar. Iya. Itu kan judulnya doa saat malam Lailatul Qadar. Betul. Apakah kita boleh memohon di siang hari atau bahkan di luar Ramadan? Ya, doa itu sifatnya umum Pak. Jadi doa ini Rasulullah SAW sebutkan untuk pamungkas kita ketika bertemu dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Tetapi apakah boleh dipanjatkan di luar itu? Boleh jawabannya. Dan ini juga tidak menafikan doa-doa lain yang ingin kita panjatkan ketika malam Lailatul Qadar. Jadi bukan berarti hanya doa ini yang harus kita baca. Kita minta yang lain, itu juga boleh. Gitu. Dan doa itu di dalam Islam sifatnya umum Pak. Jadi boleh kita baca doa yang dicontohkan Rasul. Ya. Jadi tingkatannya itu yang terbaik adalah pertama doa-doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu semua berasal dari ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu yang terbaik adalah doa-doa yang teksnya dicontohkan Rasulullah SAW langsung, seperti doa ini. Nah, setelah itu doa-doa yang dipanjatkan bebas, tetapi dipanjatkan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, setelah itu adalah doa-doa bebas yang dipanjatkan dengan bahasa apapun. Jadi kalau kita bisa nanya bahasa daerah doanya. Kalau kita nggak tahu ini kira-kira saya mau minta rezeki tapi nggak tahu bahasa Arab nih, ya udah minta pakai bahasa Indonesia. Tuh. Nah, jadi terkait pertanyaan tadi, doa ini sangat boleh dan sangat dianjurkan diperbanyak. Baik ketika malam Lailatul Qadar, baik ketika siang hari maupun di luar bulan suci Ramadan. Sebab artinya tadi yang begitu luar biasa, yang bisa kita panjatkan kapanpun itu. Dan Rasulullah SAW itu senantiasa memberikan keringanan kepada umatnya, tetapi keringanan itu dapat menghadirkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Oleh sebab itu kenapa Rasulullah menganjurkan doa seperti ini yang ringkas, ya, yang ringan, mudah diucapkan, mudah dihafal, untuk diucapkan ketika malam Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya umatnya itu tidak kesusahan doa, tetapi dia bisa mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Gitu. Nah, jadi intinya doa ini sangat boleh diucapkan di luar malam Lailatul Qadar. Allah a'lam. Silakan Pak. Terkait ibadah-ibadah iktikaf kan salah satu sholat sunnah ya. Sholat sunnah apa aja yang bisa kita lakukan ya? Misalkan kalau kita sudah tarawih di minggu tahajud gitu ya, kadang mungkin masih banyak yang bingung mau sholat apa lagi di dalam iktikaf. Apa aja sih salah satu sholat sunnah yang kita Baik, terima kasih. Jadi sholat-sholat sunnah yang bisa kita lakukan sepanjang iktikaf atau khususnya ketika malam Lailatul Qadar adalah pertama, kalau sholat wajib ya tentunya yang pertama ya, sholat maghrib, isya dan subuh yang dihitung malam Lailatul Qadar atau ketika malam iktikaf kita. Kemudian sholat-sholat sunnah yang pertama adalah sholat rawatib. Nah ini sholat rawatib ya, sebelum dan setelah sholat wajib ya, kecuali setelah sholat asar dan setelah sholat subuh tidak ada. Kemudian sholat tarawih ya, sholat tarawih baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Dan sholat tarawih ini masuk dalam kategori qiyam Ramadan ya. Jadi qiyam Ramadan itu ada tingkatannya yang disebutkan para ulama. Yang pertama, dia hanya qiyam di awal Ramadan. Jadi malam itu kita bagi tiga Pak ya, kita bagi tiga, awal malam, tengah malam, dan akhir malam ya. Dia boleh qiyam Ramadan di ketiga fase ini ya, ketiga fase ini. Yang biasa kita lakukan sholat tarawih itu di fase awal, di awal Ramadan, di awal malam maksudnya. Kemudian nanti ada di tengah malam ya, dan nanti ada di akhir malam ya. Nah, sholat tarawih itu masuk dalam qiyamul lail ya, masuk dalam qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini tidak ada batasan rakaatnya, dilaksanakan dua-dua ya, dua-dua sampai subuh gitu, batasan waktunya. Jadi kalau dia mau sepanjang malam sholat 2 rakaat terus tambah terus
misalkan sudah selesai sholat tarawih berjamaah, dia merasa saya masih mampu nih, nggak apa-apa, dia lanjut. Nah, tetapi untuk sholat witir, kata Rasulullah SAW itu hanya 1 kali dalam 1 malam. Jadi kalau sudah witir pada malam awal, ya misalkan sholat jamaah tarawih, setelah itu langsung witir. Nanti kalau dia mau tambah sholat malamnya, maka tidak usah witir lagi. Gitu. Jadi witir itu hanya 1 kali dalam 1 malam maksimal. Gitu. Kemudian dia bisa sholat sunnah apa lagi? Sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak itu ya mutlak sholat sunnah aja, gitu. Tidak ada sebabnya. Gitu. Dia hanya saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat sholat. Ya dia sholat sunnah saja mutlak namanya. Kemudian dia bisa sholat hajat. Ya, misalkan dia lagi banyak hajatnya nih Pak, dia sholat hajat. Kemudian sholat apa lagi? Ada sholat taubat. Nah, sholat taubat. Misalkan dia merasa banyak dosa-dosanya, ya dia niat sholat taubat. Atau sholat istikharah. Jadi banyak sekali Pak jenis-jenis sholat sunnah yang bisa kita lakukan sepanjang malam. Dan yang paling baik, ya, yang paling baik sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan adalah sholat di sepertiga malam. Nah, kita sebut dengan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan dari malam-malam itu laksanakanlah sholat tahajud sebagai salah satu nafilah, tambahan atau sholat sunnah. Nah, itu segala keutamanya sering ya kita dengar di kajian-kajian. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia dan mencari siapa hambaku yang meminta, maka akan aku kabulkan. Jadi di antara sholat sunnah yang bisa kita lakukan pada malam hari adalah sholat qiyam, di mana di dalamnya masuk sholat tahajud, sholat tarawih, dan sholat witir. Ya. Kemudian sholat mutlak. Jadi kalau kita sudah bingung nih, misalkan sholat tahajud sudah, sholat hajat sudah, kita mau istikharah juga misalkan ya, lagi bimbang sudah, ya udah kita sholat mutlak. Tetapi tadi untuk qiyamul lail sendiri tidak ada batasan rakaatnya, gitu. Wallahu a'lam. Jadi banyak sekali jenis-jenis ibadah yang bisa kita lakukan di saat kita beriktikaf. Wallahu a'lam. Masih ada barangkali? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan iktikaf kita ini. Saya kira tidak perlu terlalu lama kajian kita, supaya kita juga bisa fokus kepada ibadah-ibadah yang lain. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.